Halo, kembali lagi dengan saya Alvaro. Apa kabar sobat film? Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Angel Warriors yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menarik banyak penonton dari beberapa negara. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar Anda terus mendapat notifikasi terbaru dari saya. Film ini berawal dari 5 perempuan yang suka dengan berpetualangan. Mereka berteman dari muda dan memiliki seorang teman pria yang selalu bersama mereka. Wanita cantik yang pertama ialah Baksue. Dia seorang pemimpin petualangan ekstrim, direktur sebuah perusahaan besar di Cina dan mempunyai hobi balap motor. Wanita kedua ialah Ahtan. Dia seorang anggota pelindung satwa liar yang penuh semangat. Yang ketiga ialah Yanyan, seorang penari bar yang memiliki gairah besar serta hebat kungfu Cina. Kemudian perempuan yang keempat ialah Tong Tong, seorang arkeologis, penyabar dan mengetahui banyak bahasa. Terakhir ialah Ding Dang. Dia sepupu Baksue yang suka menjual pakaian melalui internet. Saudara mereka bernama Lo Ying. Dia selalu memperhatikan kelima perempuan ini dan membawa perlengkapan mereka. Mereka sudah melakukan banyak petualangan, seperti menyusuri gurun Sahara, Kutub Utara, mendaki gunung Himalaya, dan kali ini mereka memilih berpetualangan di hutan rimba yang sangat mistis, yang belum dijelajahi orang-orang, untuk mengeksplorasi legenda suku harimau di Asia Tenggara. Our ancestors are tiger come down from sky. Saat mereka berlibur di Pattaya, Thailand, mereka berkenalan dengan Dennis. Dennis anak orang kaya yang pernah belajar di Amerika dan menjadi tuan rumah nasional geografis. Dennis akan melakukan syuting di hutan yang akan dituju oleh para wanita. Jadi mereka pergi bersama. Tiba di tempat tujuan, Dennis memperkenalkan Asen. Asen seorang pemandu hutan. Asen berasal dari keturunan dalam hutan rimba tersebut. Tapi dia tidak ingin menjadi kepala suku, maka dia keluar dari hutan tersebut karena ingin mengubah pola hidup di sana. Maka Asen pun memandu mereka masuk hutan tersebut. Pada malam hari, saat mereka istirahat, mereka mendengar dan melihat seekor harimau. Mereka terkejut dan takut. Saat itu juga tanpa disadari, kelompok Dennis melakukan tembakan ke arah harimau. Para wanita serta saudara mereka terkejut dengan perlakuan kelompok Dennis yang begitu kasar. Maka keesokan harinya para wanita memutuskan untuk berpisah dari Dennis dan Asen. Dalam hutan mereka menemukan hal yang janggal. Mereka menemukan amunisi. Pada saat itu tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari suku harimau. Mereka terpencar dan satu persatu wanita tertangkap. Pada saat itu terjadi perkelahian antara sang putri suku harimau dan Lo Ying. Namun Lo Ying tidak menyakiti putri. Lo Ying lari bersama Baksue. Mereka bersembunyi. Sementara Ahtan, dia bertemu dengan sang harimau. Dan 3 wanita tertangkap dan dikurung di tempat tinggal suku harimau. Di kelompok Dennis terjadi serangan secara pelan-pelan. Begitupun Asen yang termasuk suku dalam. Dia mendapat serangan. Asen terkejut dan pingsan. Lalu muncullah kepala suku harimau dengan wajah yang sangat marah terhadap mereka.
terjadilah perkelahian yang mengerikan. Lalu dia diselamatkan oleh Dennis. Mereka melarikan diri dalam hutan menggunakan kuda. Dennis berhasil keluar dari hutan bertemu dengan ayahnya dan melaporkan apa yang terjadi. Sang ayah kecewa karena orang-orangnya mati. Tetapi Dennis optimis bahwa mereka bisa sampai di tempat di mana batu mulia berada. Dia meminta anggota baru untuk bisa melumpuhkan suku harimau dan membujuk Asen agar menuntun kembali ke sana. Go now. Yes, Daddy. I'll go. Sedangkan Baik Sui yang selamat marah kepada Lo Ying karena tidak bisa menyelamatkan para saudarinya. Dia kecewa dengan Lo Ying karena kejadian masa lalu, di mana Lo Ying yang pulang dari peperangan sendirian tidak bersama kakaknya. Di situ masih tersimpan rasa sakit hati pada Lo Ying. Lo Ying pun meminta maaf kepada Baik Sui. Dan dia sudah berjanji pada kakaknya, dia akan menjaga Baik Sui jika sang kakek tidak selamat di medan perang. Keesokan harinya, Lo Ying memotong rambutnya dan membuat Baik Sui terkejut. Tapi mereka harus menjalankan misi penyelamatan para saudarinya. Di tempat tinggal suku harimau, mereka melihat para saudarinya dikurung di atas rumah pohon. Namun di situ ada seekor monyet. Lo Ying memberi makan monyet tersebut untuk mengalihkan perhatian monyet tersebut. Baik Sui naik melalui tangga dan membuka pintu kurungan tersebut. Namun malangnya sang monyet melihatnya dan berteriak. Teriakannya menyebabkan suku harimau tahu dan terjadilah perkelahian antara kepala suku harimau dan Lo Ying. Beruntungnya sang putri suku harimau tiba dan menghentikan perkelahian dengan mengatakan bahwa pria tersebut orang yang telah menyelamatkannya. Maka mereka pun damai dan merayakan kedatangan para wanita dan Lo Ying. Sementara Dennis dan ayahnya membawa anggota baru untuk menyerang suku harimau. Pagi hari mereka masuk ke hutan yang dibawa oleh Asen. Namun saat sudah hampir tiba di desa suku harimau, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Dennis menyuruh anggotanya menyerang desa dan menembaki Asen. Asen sangat terkejut dan marah. Namun karena terkena tembakan tersebut, dia terguling ke bawah jurang. Penyerangan tersebut membuat banyak anggota suku harimau yang mati. Sedangkan sang putri dan anggota suku lainnya beserta 5 wanita dan Lo Ying dituntun oleh kepala suku lari melalui lubang. Dia menyuruh mereka lari dan dia sendiri yang melawan para penjahat tersebut. Dia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan mereka dan sukunya. Asen yang terjatuh ke bawah jurang tersadar dan penuh amarah. Dia ditemukan Atan dan harimau. Para wanita dan temannya yang lari melalui lubang dilihat oleh Denny dan ayahnya. Maka mereka pun dikejar oleh para penjahat tersebut. Mengetahui mereka dikejar, maka Lo Ying menyuruh para wanita lari dan dia melawan para penjahat sendiri. Terjadi perkelahian sengit. Lo Ying berhasil melumpuhkan penjahat.
Lo Ying tertembak di belakang tepat saat Bakusue datang. Bakusue terkejut dan segera membawa Lo Ying. Dia meminta saudaranya untuk tetap kuat, namun sang kakak tidak bisa bertahan. Mereka menguburnya dan saat itu muncul Asen. Asen meminta maaf kepada sang putri karena telah menunjukkan jalan kepada para penjahat. Hello ta. Untuk menebus kesalahannya, Asen bertekad untuk menyelamatkan para sukunya. Dia membuat jerat dan bersama para wanita, dia melatihnya cara memanah. Fly those arrows. Get ready. Di dalam kampung, Dennis melakukan perlawanan pada ayahnya dan mereka memaksa warga untuk menggali lubang. Di sana, mereka menemukan batu mulia. Pagi harinya, wanita-wanita itu mensiasati dan menyerang Dennis dengan panah api. Akhirnya mereka dikejar kembali oleh kelompok Dennis. Satu persatu dari penjahat itu mati terkena jebakan. Hingga tersisa satu anak buah Dennis yang sangat kuat. Terjadi perkelahian antara mereka. Sedangkan Dennis dengan kalang kabut berlari sambil membawa batu mulia. Tetapi dia cepat dihadang oleh Bakusue. Terjadi tembak-menembak antara mereka berdua dan Bakusue terkena tembakan. Dennis cepat berlari ke hutan tempat di mana dia menyembunyikan jetnya dan kabur. Di tengah pelariannya, dia diserang oleh harimau dan ditembak panah oleh sang putri, dan harimau itu mematahkan sayap jetnya. Seketika terjadi ledakan dan Dennis pun mati. Akhirnya wanita-wanita itu berhasil menyelamatkan penduduk desa dan mereka kembali dengan senang hati karena telah menyelesaikan misi mereka. Sedangkan Asen dan putri tetap tinggal di hutan. We'll make baby warriors. We will get tiger tribe. Travel all over world. This is my dream.